110. Isabel, aku adalah Ibu Andika. Sekarang aku berada di kota N. Bisakah kita bertemu? Dari dalam telepon terdengar suara seorang perempuan. Isabel mengerutkan alisnya. Pada saat itu, teringat jika dirinya dibohongi oleh Jennifer. Ibu Andika meneleponnya sendiri, menyuruh dia pergi meninggalkan Andika. Sekarang dia sudah mengikuti keinginannya. Maka untuk apa lagi dia meminta untuk bertemu dengannya? Isabel baru saja ingin menolak, tiba-tiba Ibu Andika dengan segera kembali berkata, "Dahulu bibilah yang salah. Bibi salah sangka kepada dirimu. Isabel, kamu merupakan anak yang baik. Bibilah yang salah. Pada awalnya, aku ingin meminta maaf secara langsung pergi ke rumah Kosasi. Tetapi mendengar dari keluarga Kosasi jika aku tidak bisa menemukan ayah ibumu, maka hanya bisa meminta maaf secara langsung kepadamu. Isabel, apakah aku boleh bertemu denganmu? Aku hanya ingin meminta maaf secara langsung kepadamu." Isabel dengan ringan berkata, "Bibi, hal ini sudah berlalu. Aku sudah tidak memperdulikannya. Aku sekarang sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan Andika, dan dia sudah memiliki kekasih. Aku juga sudah berkeluarga. Maaf, aku tidak bisa bertemu Anda." Pada saat Isabel bersiap untuk menutup telepon, di dalam telepon kembali terdengar suara yang memohon, "Isabel, pada saat aku baru saja sampai di kota N, dompetku sudah dicuri oleh orang. Aku juga tidak bisa menelepon Andika. Isabel, lihatlah, apa kamu tidak bisa membantuku membayar uang dari makanan ini?" Apa? Isabel benar-benar merasa begitu lucu. Bagaimana bisa Andika seperti ini? Ibunya datang ke kota N, bagaimana bisa dia tidak tahu? Dan bahkan ibunya tidak memiliki uang untuk membayar makanan. Di dalam hati Isabel semakin memandang rendah Andika. Meskipun Isabel tidak terlalu dekat dengan keluarga Andika, tetapi dia juga tidak begitu jahat. Tidak peduli bagaimanapun, pada saat dulu dia bersama dengan Andika. Andika pernah berjuang demi dirinya. Sudahlah, melihat kepada anaknya, maka dia akan pergi membayar makanan Ibu Andika. Isabel menyetujuinya. Ibu Andika baru merasa lega mematikan telepon. Isabel mengganti pakaiannya, mengambil tas, dan pergi bersama asistennya. Pada saat Isabel sampai di tempat, melihat satu wanita yang sudah berumur, terlihat begitu cemas sedang menunggu orang. Isabel begitu melihatnya, menghela nafas, maju selangkah menyapa, "Bibi." Wanita berumur itu adalah ibu dari Andika. Dahulu, pada saat dia masih kecil dan bertemu dengannya, dia masih mengira jika Ibu Andika merupakan wanita anggun yang memiliki begitu banyak uang. Juga tidak tahu apakah karena dia sudah bertemu dengan Nenek Ravindra yang memiliki pesona yang begitu hebat, memiliki perubahan dalam menilai seseorang. Isabel tiba-tiba menyadari
jika wanita di hadapannya ini juga hanyalah seorang wanita biasa. Isabel, Ibu Andika melihat Isabel dalam sekejap merasa begitu bahagia. Dia baru saja ingin mengeluarkan tangan dan menarik Isabel. Asisten Isabel langsung maju menghalangi. Mohon Anda tidak mendekati Nyonya. Kemungkinan karena pandangan mata asisten Wawat terlalu menyeramkan, Ibu Andika merasa begitu terkejut, segera menyimpan kembali tangannya. Wawat, segera bayar dulu makanan ini. Isabel menarik kursi dan duduk. Sekarang dia bisa merasakan jika tubuhnya semakin hari semakin mudah merasa lelah. Wawat segera membayar makanan. Ibu Andika duduk di hadapan Isabel. Isabel, benar-benar maaf. Dahulu, Ibu Andika masih belum selesai berbicara. Isabel sudah memutuskan perkataannya. Hal yang dahulu sudah lewat. Baiklah, aku juga sudah Bibi temui. Permintaan maaf Bibi juga sudah aku dengar. Makanan Bibi juga sudah aku bayar. Jika tidak ada hal lain lagi, maka aku akan pergi terlebih dahulu. Aku sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan Andika. Selanjutnya, jika terjadi masalah apapun, mohon jangan memberitahu kepadaku lagi. Aku tidak memiliki niat untuk menggantikan dia merawat ibunya. Isabel mengatakan dengan begitu sopan dan merupakan suatu. Isabel sekarang merupakan nyonya keluarga kita darah, bertemu dengan mantan ibunya. Bagaimana nantinya dia akan menjelaskan. Makanan ini bisa dikatakan sebagai akhir dari mereka berdua. Isabel berdiri, bersiap untuk pergi meninggalkan. Mendengar suara yang tiba-tiba terdengar dari luar, lalu selanjutnya melihat satu orang yang berlutut di hadapannya. Isabel merasa terkejut, lalu kembali duduk di tempatnya. Isabel, aku salah. Mohon kamu maafkan aku. Andika menatap ke arah Isabel, mengalirkan air mata. Melihat Isabel merasa begitu jijik. Andika. Isabel menatap kejam Ibu Andika. Bukankah tadi dia mengatakan jika tidak bisa menghubungi Andika dan tidak bisa membayar uang makanan ini, merasa karena dirinya tidak bisa mengajak dirinya, maka barulah menggunakan jalan ini untuk menipunya. Hahaha, ternyata dirinya sekali lagi dipermainkan oleh orang. Seluruh keluarga Andika semua mengira jika dia begitu mudah dibuli, bukan menganggap dia sebagai mainan. Isabel tidak ingin mendengar perkataan yang dikatakan oleh Andika. Memutarkan badan dan pergi meninggalkan. Andika memeluk kaki Isabel, mati-matian tidak ingin membiarkan Isabel pergi. Isabel kembali merontak, takut jika Andika menyakiti anak di hatinya. Maka hanya bisa menggerakkan kaki yang dipeluk Andika. Sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Isabel berkata dengan begitu dingin. Isabel, pada saat itu aku benar-benar tidak sengaja menukarkanmu. Tetapi Ravindra menyuruh orang untuk membuat bangkrut perusahaan kami. Tetapi kita pernah saling mencintai. Kamu memohonlah kepada Ravindra, menyuruh dia untuk melepaskan perusahaanku. Bagaimana? Isabel, aku sekarang sudah tidak mempunyai apa-apa, hanya memiliki begitu banyak hutang. Jika aku tidak memiliki perusahaan, aku pasti akan mati. Andika memeluk kaki Isabel,
tidak berhenti menangis berbicara. Ibunya yang berada di samping juga memohon kepada Isabel. Isabel, dahulu pada saat kalian bersama, aku tidak menyetujui kalian, tetapi Andika masih melindungi kamu. Bisakah kamu melihat? Aku benar-benar berterima kasih kepada Bibi pada saat itu begitu bersikeras tidak membiarkan aku bersama Andika. Sekarang aku menyadari jika pada saat itu memang seharusnya aku mendengarkan dirimu, tidak bersama dengan anakmu. Isabel berkata, Andika, jika kamu adalah lelaki, maka berdirilah berlutut di hadapanku untuk apa? Apakah masih ingin muka? Begitu membuli orang. Andika tidak akan melepaskan Isabel, seluruh keluarganya akan tamat jika Ravindra tidak melepaskan mereka. Meskipun dia pergi mencari pekerjaan, takutnya juga tidak akan ada orang yang menginginkan dia. Meskipun dia tidak mencari pekerjaan, tetapi mau bagaimanapun dia menebak dengan benar. Ravindra benar-benar memberi perintah perusahaan di kota N tidak akan menerima Andika. Jika tidak, maka mereka akan menjadi musuh dari perusahaan Kitadara. Memikirkan hal ini, siapa yang berani melawan perusahaan Kitadara? Andika, kamu jelas-jelas sudah mengetahui jika aku sekarang adalah nyonya keluarga Kitadara, dan aku juga tidak memegang kuasa apapun mengenai masalah perusahaan. Aku tidak bisa sama sekali membantumu. Kamu pergilah mencari cara lain. Isabel dengan penuh kesadaran mengeluarkan tangannya memegang tangan Andika. Pada saat ini, Jennifer mengeluarkan handphonenya dan memilih posisi lalu memfoto mereka. Dari sudut ini, sama sekali tidak terlihat jika Andika berlutut untuk meminta maaf kepada Isabel, melainkan mereka berdua sedang memadu kasih saling menatap. Setelah merasa puas, Jennifer pergi meninggalkan. Karena Isabel tidak bisa melepaskan tangan Andika, mengambil handphonenya bersiap melapor. Halo, apakah 110? Aku ingin melapor. Andika dan ibunya yang melihat Isabel benar-benar ingin melapor. Merasa terkejut langsung melepaskan tangannya. Isabel, kamu jangan seperti ini. Aku hanya bercanda. Aku akan melepaskan tangan. Aku akan melepaskan bagaimana? Isabel melihat Andika melepaskan tangan, barulah menutup teleponnya. Dan pada saat ini, asistennya baru saja selesai membayar. Isabel membawa asistennya meninggalkan dengan begitu marah. Menunggu hingga Isabel berjalan pergi, Jennifer berjalan ke hadapan Andika. Bagaimana? Apakah fotonya sudah dapat? Andika menatap penuh harap Jennifer. Jennifer tersenyum puas. Tentu saja, aku yang memfotonya sendiri. Tidak akan ada kata gagal. Andika berkata ragu, tetapi apakah Ravindra akan benar-benar terpancing, benar-benar akan mengeluarkan banyak uang untuk membeli foto tersebut? Jika dia tidak memberikan uang, maka akan bagaimana? Jennifer memberikan senyuman dingin. Dia tidak memberikan uang, maka kita tinggal menyebarkan foto kepada media. Haha, Nyonya dari warga Kitadara memadu kasih dengan mantan kekasihnya. Kira-kira seberapa banyak media yang akan merasa tertarik? Isabel mengeluarkan senyuman iblis.
Kecuali Ravindra sama sekali tidak memperdulikan nama kita Dara. Juga sama sekali tidak memperdulikan perjanjian yang baru dia tanda tangani dengan keluargamu. Jika tidak, dia pasti akan terpancing. Andika mendengar perkataan Isabel dan Ibu Andika menyela pembicaraan. Andika, sebenarnya bagaimana bisa seperti ini? Mengapa kamu sekarang bersama dengan Jennifer? Siapa yang bersama dengannya? Pada awalnya, Jennifer ingin merendahkan, tetapi setelah berpikir, rencana selanjutnya masih membutuhkan Andika. Dengan cepat mengubah nada bicaranya. Aku sekarang berpacaran dengan Andika, benar tidak? Andika menatap Jennifer. Begitu lama aku tersadar berkata, "Ah, benar." Jennifer melihat kedipan mata Andika, tiba-tiba merasa begitu mual. Pada saat masa kuliah, dia sudah tahu jika sebelum Andika berpacaran dengan Isabel, sebenarnya dia pertama kali ingin mengejar Jennifer. Tetapi siapa Jennifer? Dia dengan umur yang begitu muda sudah menjadi model. Tatapan matanya hanya bisa melihat ke arah Ravindra. Dan Andika bisa terhitung sebagai apa? Maka dari itu, Jennifer sengaja memperkenalkan Isabel kepada Andika, menggunakan Isabel untuk menghalangi pandangan Andika. Dan sekarang Andika tidak memiliki apapun. Jennifer tentu saja tidak akan mau. Dan bagi Andika, arti saat ini sudah tidak sama.